menyempatkan hadir, menyempatkan ikut Zoom hari ini. Terima kasih Mbak Ayu yang berikan kesempatan ya, termasuk ini menyiksa Mbak Ayu juga ya, karena beliau operatornya ya. Terima kasih ya Bu Ayu, saya diberikan kesempatan hari ini bisa bertemu dengan mahasiswa yang kemarin izin. Kita mulai saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita dipertemukan. Harapan saya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kalau lihat wajahnya cenger semua ini pasti sehat walafiat ya. Kalau saya agak sedikit capek ya karena sudah usia gitu. Terus enggak dijenang sumsumi sih ya, belum ada jenang sumsumnya dari kampus. Kalau Bioto kalau belum ada jenang sumsumnya kan sumsumnya keples semua ya. Tapi bersyukur saya iya hari ini saya mengajar seharian karena tadi pagi sampai siang tadi mengajar di S1 memang saya 2 kali pertemuan. Jadi ya panjang waktunya. Lanjut ke ada istirahat sebentar mau ngeletak nggak berani ya takutnya terus aku kebabasan ngorok terus ya apa gitu ya. Terima kasih saya mengapresiasi yang tinggi kepada seluruh mahasiswa yang saat ini bisa gabung. Pertemuan hari ini kita membahas tentang value, sikap, dan kepuasan kerja dalam organisasi yang ada hubungannya dengan perilaku organisasi. Tentu saja value-nya ya value tentang perilaku organisasi. Nilai yang seperti apa yang mungkin beda dengan nilai mungkin di manajemen pemasaran ya. Beda. Ini adalah value nilai tentang kepribadian, perilaku individu. Ini kelompok berapa Mas Krisna yang tampil hari ini? Kelompok 1 hari ini. Oh, kelompok 1. Materinya sudah saya sampaikan sejak kemarin ya untuk membantu saudara ketika mungkin ngambil jurnal, ngambil buku-buku, mungkin artikel yang lain yang membahas tentang materi ini walaupun tidak sepenuhnya mirip, namun materi saya bisa mendukung ya untuk memberikan contoh, memberikan mengembangkan materi dari yang saudara bahas sehingga walaupun jurnalnya nanti sedikit ada penyimpangan bisa diluruskan dengan materi yang sudah saya berikan gitu ya, yang mana ada hubungan antara nilai, sikap, dan kepuasan kerja yang nanti endingnya adalah ke kinerja organisasi itu, sehingga apa yang dilakukan oleh pribadi itu dalam bekerja sama dalam kelompok itu menunjang tercapainya tujuan daripada organisasi ya. Untuk itu saya serahkan sepenuhnya untuk menyingkat waktu ya kepada kelompok 1. Ketuanya siapa ini? Krisna. Mas Krisna. Ya, saya serahkan sepenuhnya kelas ini ya. Kelas ini kepada Mas Krisna. Nanti mungkin kalau Mas Krisna mau menyerahkan kepada kelompok karena beliau menguasai kelas, nanti mungkin untuk kelompoknya diberikan kewenangan ya pembagian tugas kepada kelompok. Monggo terserah. Kegiatan hari ini saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Krisna. Asisten dosen ya jadi ini ya. Monggo Pak Krisna, persiapan ya untuk kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lim. Selamat siang untuk Bu Lim dan juga teman-teman semua. Jadi kita lanjutkan untuk diskusi kita pada perkuliahan kita hari ini ya. Kebetulan hari ini saatnya presentasi dan pas jatahnya kelompok 1. Ini kelompok 1 kebetulan juga kelompok saya, kelompoknya Bu Muria, kelompoknya Bu Ana, Pak Chandra, Bu Herlinda, begitu ya. Sehingga ini ya bisa banyak yang ngumpul di sini sehingga nanti ada beberapa yang mau kita presentasikan. Mungkin perlu saya tanyakan sebelumnya untuk Bu Lim bahwa selain PowerPoint yang sudah di-sharekan ke kami untuk bisa kita presentasikan, ada salah satu tugas kelompok yaitu review artikel.
apakah ini nanti akan diawali dengan review artikel dulu sebentar, baru dilanjutkan dengan Boleh, PPT atau boleh, Baik, boleh. terima kasih. PPT dulu, baru review boleh. Monggo, terserah. Ya. Karena ini kebetulan review artikelnya tidak terlalu panjang, mungkin review artikel dulu sebentar, baru kita lanjut dengan PPT begitu ya teman-teman, supaya nanti Oke. ada sebuah artikel yang dijadikan referensi, terus ada apa namanya kasusnya dan sebagainya, baru nanti dimasukkan dengan teori supaya lebih tergarisbawahi, kira-kira demikian ya. Baik, yang pertama Jos gandos ya. kita share screen dulu. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Belum. Belum terlihat yang Belum. pengaruh kompensasi. Belum, Pak. Masih folder, Pak. Oh, masih folder. Yang ini apakah sudah terlihat? Sudah. Pengaruh Sudah, Pak. kompensasi ya. Ya, betul. Sudah, Pak. Baik, langsung saja kita untuk menyingkat waktu, langsung kita ke apa namanya review artikel. Jadi artikel yang diambil oleh kelompok 1 ini berjudul pengaruh kompensasi motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pasca pandemi COVID-19. Yang pertama akan saya bacakan terlebih dahulu. Saya akan membacakan di review bagian judul dan mungkin nanti abstraksi ya. Yang pertama, judulnya adalah pengaruh kompensasi motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pasca pandemi COVID-19. Di sini ada catatan dari kelompok kami, yaitu disarankan ada kata hubung untuk menghubungkan variabel X1 ke X2-nya. Sehingga saran dari judul itu, kalau boleh diubah nanti akan menjadi pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja pasca pandemi COVID. Ini ada revisi sedikit atau saran sedikit lah untuk memberikan kata hubung supaya lebih jelas. Berikutnya lagi untuk abstrak. Nah, ini kita pakai abstrak yang bahasa Inggris dulu. Jadi abstrak yang bahasa Inggris ini memang yang harus mengkritisi orang yang sudah di bidangnya ini. Waduh. Yang pertama kata this research journal explain ya. Dari di situ itu ada catatan bahwa apa namanya this research journal explain itu lebih baik disingkat dan dijadikan kata this article explains begitu ya. Berikutnya lagi ada kalimat berikutnya lagi tentang our group research aims to determine whether there is an effect of work compensation and work motivation on dan seterusnya itu disarankan di sini kalimatnya agak dipersingkat saja sehingga menjadi this research aims to gitu ya, tidak usah pakai this group research gitu. Jadi hanya kesalahan-kesalahan kecil. Masih ada lagi beberapa catatan di kalimat berikutnya, di mana saran dari kelompok kami adalah bahwa kalimat itu terlalu panjang. Disarankan untuk membreakdown ke dalam beberapa kalimat. Jadi kalimat yang di sini, mulai dari sini tuh, sampai pada titik atau yang terakhir itu satu kalimat. Jadi terlalu panjang. Terlalu panjang ini akan mendistorsi apa namanya ide pokok kalimat. Kebetulan memang kalimat-kalimat pendukung paragraf sih, cuman dia agak mendistorsi karena terlalu panjang. Jadi kalau di breakdown menjadi 2 kalimat akan lebih baik. Menurut kami begitu. Baik, selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Di pendahuluan mungkin bisa minta tolong dibacakan
Saya. oleh Bu Muria. Makasih. Pendahuluan, pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Provinsi Indonesia adalah salah satunya provinsi-provinsi di Indonesia bekerjasama untuk memerangi COVID-19 melalui pembatasan sosial massa PSBB atau lockdown yang sesuai dengan tingkat keparahan di beberapa provinsi dan kabupaten. Dan masyarakat dan pemerintah bersama terus berlanjut kota juga. Di masa pandemi, perekonomian secara keseluruhan, baik dunia maupun Indonesia mengalami perlambatan karena semua program beralih ke COVID-19 pada tahun 2020. Pemerintah perlu meninjau kembali rencana jangka menengahnya. Pemerintah kini memiliki 3 opsi dalam rencana jangka menengahnya, tetapi tetap berpegang pada rencana awal buat perubahan bertahap atau beralih ke rencana baru berdasarkan asumsi baru. Dan di sini kami menemukan provinsi di Indonesia. Nah, ini kalau bisa diganti dengan negara Indonesia karena yang dilanda ini bukan hanya beberapa provinsi saja, tapi secara keseluruhan. Jadi alangkah baiknya itu diganti dengan negara Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, Wardani dalam kurun 2017, sebaliknya karyawan yang bermotivasi tinggi dan dihargai menunjukkan perilaku positif dalam hal kepuasan karyawan. Kinerja karyawan akan meningkat dan perusahaan juga akan meningkatkan pendapatan karyawan yang puas dengan pekerjaannya. Kerja memungkinkan kinerja yang lebih baik. Nah, di sini ada beberapa kata-kata yang SPO-nya ya, sesuai tatanan bahasa Indonesia yang baik ini kurang pas ini pekerjaannya kerja ini ya. Kemudian lanjut, karya ilmiah adalah karya berbentuk pena yang dirancang sesuai dengan apa yang terjadi dalam penelitian, mengandung dasar pemikiran dan memuat kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku secara umum. Kajian ilmiah ini dirancang untuk bekerja memecahkan dilema yang ada di lingkungan. Nah, ini perlu ditambahkan kutipan ilmiahnya karena di sini sepertinya ngambang hanya kaidah-kaidah yang mana yang dimaksudkan dengan kaidah yang kajian ilmiahnya. Dan lanjut, melihat tadi di atasnya tadi paragrafnya, melihat keadaan lingkungan kampus berdasarkan pengalaman, penulis menyimpulkan bahwa masih banyak mahasiswa atau penulis yang kesulitan mencari artikel pelengkap untuk penelitian akademiknya agar relevan dengan karya atau penelitian sebelumnya. Artikel terkait diperlukan. Nah, ini kesimpulannya ini sebenarnya belum relevan ya, karena dari pengamat sebelumnya kayaknya nggak ada kepastian. Itu aja. Lanjut dari metode. Jurnal ini ditulis oleh penulis dengan menggunakan penelitian riset literatur review. Metode riset ini memiliki arti sebagai kegiatan penelitian dan penyusunannya sama dengan riset yang lain, termasuk uraian teori dan penelitian sebelumnya. Periode riset sekitar 1 bulan pada bulan Oktober tahun 2022. Dengan riset ini penulis berharap dapat membuat sebuah struktur kajian teoristis dan kesimpulan serta hipotesis yang dihasilkan dari berbagai macam. Dan di sini kami menemukan kata jurnal ya, ini kan masih artikel gitu aja. Terima kasih, Belum. Bu. Mungkin bisa diselingi dengan siapa? Bu Ana? Boleh? Ya, Bu Pak. Ana, bisa? Oh, Suara ya. saya terdengar? Terdengar jelas, Bu Ana. Silakan. Baik. Yeah. Untuk selanjutnya tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, kompensasi. Berdasarkan pendapat Panggabean tahun 2022 diklaim sebagai balas jasa seseorang bekerja atas kontribusinya kepada perusahaan. Siswanto 2011. Pendapat lain mengatakan, kemudian berdasarkan pendapat Hasibuan 2009, tujuan pemberian penghargaan adalah untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas, mempertahankan karyawan yang ada, memungkinkan perubahan perilaku dan sikap,
untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja Porto. Nah, untuk review dari paragraf ini terdapat tumpang tindih kutipan sehingga kurang bisa dimengerti apa maksud dari paragraf ini dan juga sulit menentukan apa pokok paragraf atau ide pokok dari paragraf pertama ini. Sebaiknya nanti perlu ditata kembali oleh penulis kutipannya, kemudian tanda baca juga ada yang double-double, misalkan yang Siswanto ini 2011 ada tutup kurung lagi, sepertinya ini juga keliru. Seperti itu review dari kami. Saya lanjutkan, berikutnya adalah yang kedua, yang motivasi kerja. Kita langsung ke paragraf yang kedua tentang motivasi kerja. Dengan pernyataan tersebut, penulis dapat mudah menyimpulkan bahwa motivasi adalah apa yang membuat orang melakukan suatu kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, di sini parafrase tidak perlu ditulis dalam tanda kutip. Kemudian juga tidak ditemukan apa kesimpulannya, seperti belum selesai menulis ngambang di sini dapat disimpulkan sebagai berikut, tapi tidak ada poin-poin kesimpulannya. Kemudian untuk yang kepuasan kerja karyawan, pada paragraf pertama, kepuasan kerja ditunjukkan ketika pekerja itu sendiri menyukai pekerjaannya. Kepuasan kerja biasanya dapat diartikan sebagai kenyamanan bagi pekerja menurut Bakotik tahun 2013. Menurut pendapat lain, kepuasan kerja dapat juga diartikan sebagai kegembiraan seseorang. Menurut Umar tahun 2010. Di sisi lain, Lutan tahun 2006 menunjukkan bahwa kepuasan kerja adalah tentang perasaan yang dinikmati atas pekerjaannya. Nah, di sini reviewnya adalah tidak diperlukan tanda kurung di dalam tanda kurung. Lanjut, Pak. Teori-teori kepuasan kerja. Nah, seharusnya di sini pada subbahasan ini semestinya penulis menuliskan lebih banyak lagi teori tentang kepuasan kerja. Kemudian di artikel ini juga disertakan tabel tentang hasil penelitian yang relevan atau penelitian yang terdahulu. Bagian tabel ini semestinya bisa dibuatkan untuk subbahasan yang baru. Lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari berbagai macam teori yang ada, penulis menyimpulkan masih banyak faktor lain yang mungkin relevan dengan pembahasan yang ada, seperti pengaruh sikap kepemimpinan, beban kerja, prestasi kerja terhadap kepuasan kerja. Reviewnya adalah kesimpulan tidak menyimpulkan pertanyaan penelitian, lebih baik jika ditambahkan saran. Yang terakhir, referensi. Banyak referensi yang dituliskan, tetapi tidak ditemukan kutipannya pada artikel di atas. Baik, terima kasih Bu Ana, Bu Muria yang sudah Sama-sama. membacakan. Ini tadi untuk review artikel yang secara langsung. Kalau secara garis besarnya sebentar ya. Untuk garis besarnya saya bacakan saja. Jadi judulnya tadi itu sudah dibacakan ya. Penulisnya ada 6 orang penulis di jurnal ini. Ada yang bernama Halimah Dusa Dia, Ahmad Fauzi, Dwi Putri Aprilia, Fajar Dwi Handoko, Nada Nabila, dan juga Nawang Dwi Anjani. Jurnalnya dari artikel ini adalah JIM atau Jurnal Ilmu Multidisiplin. Diterbitkannya pada tanggal 31 Januari 2022.
3. Ada beberapa review yang menjadi nilai plus sebenarnya tentang keaslian dan kebaruan, bahwa artikel ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap konteks penelitian tentang pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pasca pandemi COVID-19. Terus berikutnya tentang signifikasi dan dampaknya, artikel ini memiliki signifikansi dan dampak yang penting dalam konteks penelitian, manajemen sumber daya manusia, terutama dalam memahami pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pasca pandemi COVID-19. Berikutnya tentang metodologi, artikel ini menggunakan metode literatur review sebagai pendekatan penelitiannya. Terus untuk struktur dan organisasinya, artikel ini memiliki pengantar yang memberikan konteks tentang topik penelitian, diikuti dengan bahasan yang terorganisir dengan baik. Berikutnya, untuk kejelasan dan keakuratan, dalam hal ini penelitian ini didasarkan pada metode literatur review yang memungkinkan penulis untuk menyusun ulang temuan-temuan terdahulu dan menghasilkan pembahasan yang mendalam tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Berikutnya lagi tentang referensi dan literaturnya terkait hal ini tidak terdapat informasi yang menunjukkan adanya kesalahan. Terus yang kesesuaian dengan jurnal atau fit for the journalnya sudah mencantumkan kata-kata kunci yang relevan dengan topik yang diteliti. Untuk kesimpulan dan implikasinya juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait itu. Jadi meskipun artikel tersebut didasarkan pada metode literatur review dan tidak menggunakan atau melibatkan pengumpulan data primer, tapi kesimpulan disajikan seharusnya tetap harus didukung dengan baik oleh analisis dan sintesis informasi dari literatur yang relevan. Sehingga untuk rekomendasinya ada beberapa poin rekomendasi. Yang pertama adalah penulis perlu memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap temuan-temuan terdahulu yang disajikan dalam artikel tersebut. Hal ini akan membantu memperkuat kesimpulan yang diambil dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara kompensasi, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Berikutnya, penulis sebaiknya menjelaskan dengan lebih jelas temuan-temuan dari literatur yang disajikan untuk mendukung konteks penelitian mereka. Hal ini akan membantu pembaca untuk memahami relevansi informasi yang disajikan dengan topik penelitian yang dibahas. Untuk kesimpulan, pada bagian kesimpulan ini yang diambil dari analisis literatur yang disajikan sesuai dengan tujuan penelitian yang dapat diandalkan. Kesimpulan harus didukung dengan baik oleh informasi yang disajikan dalam artikel. Yang keempat, referensi yang konsisten. Periksa kembali referensi yang digunakan dalam artikel untuk memastikan konsistensi dalam penulisan dan juga format penulisan referensi sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Jadi di artikel tersebut kalau tadi kita baca itu referensinya itu ada banyak sekali, tetapi ketika kita cek satu demi satu ternyata tidak semua referensi yang dituliskan di referensi atau tabel referensi itu dipakai. Sepertinya jadi hanya semacam copy paste atau apa begitu. Jadi masih kurang teliti. Berikutnya untuk klarifikasi metode, bisa dijelaskan dengan lebih rinci metode yang digunakan dalam literatur review-nya, termasuk kriteria pemilihan literaturnya, proses analisis, dan alasan pemilihan sumber. Jadi di sana tadi hanya dicantumkan sedikit saja bahwa penelitian ini menggunakan literatur review dan tidak terlalu ada keterangan lebih lanjut. Jadi kalaupun kita sebagai pembaca itu mau mensitasi dengan cara mengambil sebagian dari analisis dari artikel ini bagian literatur review juga kurang informasi. Kedalaman analisis artikel ini mungkin perlu meningkatkan kedalaman analisis terhadap literatur yang disajikan. Jadi di sana itu hanya menyajikan temuan-temuan itu, sementara untuk pembahasannya masih agak kurang. Untuk keterkaitan dengan konteks penelitiannya, artikel ini sebaiknya menekankan keterkaitan temuan-temuan literatur dengan konteks penelitian yang lebih spesifik, yaitu yang mengarah pada
kompensasi dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. Sudah dilakukan itu oleh penulis, hanya memang kembali lagi terkesan kalau baca agak jumping begitu, karena beberapa informasi itu disajikannya agak terbatas, sehingga pembaca agak merasa kesulitan untuk menghubungkan ide yang dipikirkan oleh penulis yang tertuang dalam tulisannya dan ingin ditangkap oleh pembaca, itu agak sedikit kesulitan. Kesesuaian dan kesimpulan. Penting untuk memastikan bahwa kesimpulan diambil dari analisis data itu sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat diandalkan. Tadi itu kesimpulannya hanya pendek sekali. Kalaupun dilihat bahasanya sepertinya panjang begitu, ternyata kesimpulannya pendek sekali, itu jadi kita mikir kok kesimpulannya bisa hanya sependek ini gitu. Pikir kita itu ada mungkin setidaknya ada satu paragraf yang agak panjang atau setidaknya 2 paragraf gitu ya. Tapi ternyata hanya 1 paragraf kecil. Konsistensi dan klarifikasi artikel ini perlu memastikan konsistensi dalam penulisan, termasuk format penulisan, gaya bahasa, dan penyajian informasi. Jadi di sana itu ada beberapa penulisan sitasi itu yang agak membingungkan. Tadi Bu Ana mengatakan ada tanda kurung di dalam tanda kurung dan sebagainya, itu masih kurang konsisten. Terus di belakang itu bagian referensi juga masih ada beberapa penulisan itu yang pakai huruf besar semua, padahal yang lain tidak lah. Bagaimana menuliskan judul yang tepat kalau misalnya menurut apa style misalnya demikian. Jadi ini untuk review singkat dari artikel yang diambil oleh kelompok 1. Nah, berikutnya lagi nanti akan disambung dengan teori-teori tentang topik yang kita bahas dalam slide PowerPoint nanti yang akan dibacakan oleh beberapa teman yang lain ya. Mungkin ganti temannya, ada berapa teman ini Mas Krisna? Ada Mas Krisna, Mbak Kristin sama Bu Ana. Ya, nanti ganti yang lainnya ya, yang di sini ya. Terlihat sudah? Yang sudah, Pak. Sudah ya. Sudah Untuk terlihat, Pak. ini bisa dibacakan Pak Chandra nanti sama Bu Chandra atau Bu Herlinda. Ada beberapa teman Bu Lim yang di kelompok kami tapi berhalangan hadir. Salah satunya ada yang neneknya meninggal tadi, Pak Helmi. Pak Helmi. Ya, Pak Helmi Ya. itu. Untuk Pak Nonan insya Allah bisa, Pak. Oh, begitu ya. Ya, disampaikan kepada Pak Helmi ya, turut berbela-sungkawa yang mendalam. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, keluarga diberi kekuatan, ketabahan, kemudian penghiburan gitu ya. Monggo dilanjut. Ya, untuk sesi PowerPoint ini nanti yang memimpin Bu Herlinda. Silakan Bu Herlinda, nanti yang membagi siapa yang membaca. Silakan Bu Herlinda. Ya, terima kasih Pak Krisna. Selamat sore Bu Lim dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang value, sikap, dan kepuasan kerja. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Pak Chandra. Silakan Pak Chandra. Terima kasih atas waktunya. Value atau nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku yang diinginkan individu dan digunakan sebagai prinsip atau dasar dalam hidupnya. Next. Pentingnya nilai. Memahami sikap, motivasi, dan perilaku dari seorang individu dan budaya, mempengaruhi persepsi tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita, gambaran mengenai yang benar dan salah, menyiratkan bahwa beberapa perilaku atau keluaran tertentu lebih disukai daripada yang lain. Dipenilai. 1. Nilai-nilai termal, yaitu bentuk akhir keberadaan yang sasaran sangat diinginkan, yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Contoh, keamanan keluarga, kebebasan,
kebahagiaan, kehormatan, dan lain-lain. Terus nilai-nilai instrumental yaitu bentuk-bentuk perilaku atau upaya-upaya pencapaian nilai terminal yang lebih disukai oleh orang tertentu. Contoh bukan kejujuran, tanggung jawab, penolong, pemberani, berkemampuan, dan lain-lain. Sikap. Sikap merupakan kumpulan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang relatif stabil terhadap objek, orang, atau institusi tertentu. Sikap adalah pernyataan evaluatif, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa setiap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Robin 2027. Fungsi sikap. Yang A yaitu adjustive or utilitarian attitude. Sikap memiliki fungsi untuk mendapatkan suatu objek yang diinginkan atau menjauhi konsekuensi yang tidak diinginkan. Terus, ego defensive attitude. Sikap memiliki fungsi untuk menghindari pribadi dan situasi yang berbahaya yang ada sekitarnya. Dan C, value expressive attitude. Sikap memiliki fungsi untuk membentuk ekspresi yang positif dan nyata bagi nilai-nilai dan konsep diri individu. Yang terakhir, knowledge expressive attitude. Sikap memiliki fungsi untuk mengerti mengenai kejadian dan pengalaman-pengalaman yang terstruktur. Perubahan sikap. Perubahan sikap melalui modifikasi perubahan perilaku, perubahan sikap melalui modifikasi perubahan ide-ide atau pikiran, perubahan sikap melalui modifikasi perubahan perasaan, dan yang terakhir perubahan sikap melalui modifikasi perubahan situasi. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal, sebaliknya, seseorang dapat relatif puas dengan satu aspek dari pekerjaannya dan tidak puas dengan salah satu atau lebih aspek lainnya. Next. Selanjutnya, 5 model kepuasan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan. Model ini menjelaskan bahwa kepuasan ditentukan oleh karakteristik dari sebuah pekerjaan yang memungkinkan seseorang individu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ketidakcocokan. Model-model ini menjelaskan bahwa kepuasan adalah hasil dari harapan yang terpenuhi. Yang ketiga adalah pencapaian nilai. Ini merupakan salah satu pendekatan yang menjelaskan bagaimana kepuasan kerja karyawan itu dipengaruhi oleh kesenjangan antara apa yang mereka inginkan dari pekerjaan mereka, yaitu nilai-nilai kerja, dan apa yang mereka dapatkan atau hasil yang dirasakan. Yang keempat, persamaan. Dalam model ini, kepuasan adalah suatu fungsi dari bagaimana seseorang individu diperlakukan secara adil di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah komponen watak atau genetik. Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja merupakan sebagian dari sifat pribadi maupun faktor genetik. Next. Teori kepuasan kerja. Menurut Frederick Herzberg, terdapat 2 teori. Yang pertama yaitu teori 2 faktor atau two-factor theory. Teori kepuasan kerja yang menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja berasal dari kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivator dan higien. Untuk motivator, faktor ini berkaitan dengan isi pekerjaan itu sendiri dan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Contohnya adalah dari faktor motivator ini, misalkan prestasi, pengakuan kinerja, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua, teori nilai atau value theory. Teori yang menyatakan bahwa yang higien ya. Higien, faktor ini berkaitan dengan konteks atau lingkungan kerja dan dapat menyebabkan ketidakpuasan jika tidak ada atau tidak memadai. Contohnya gaji, kebijakan perusahaan, hubungan dengan rekan kerja, dan kondisi kerja. Selanjutnya adalah teori nilai atau value theory. Teori yang menyatakan bahwa kepuasan kerja terutama tergantung kepada kesesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil senyatanya diperoleh individu dalam pekerjaannya. Selanjutnya, kepuasan kerja. Seseorang pada dasarnya tergantung kepada selisih antara harapan, kebutuhan, atau nilai dengan apa yang menurut perasaan atau persepsi telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan. Seseorang akan merasa puas jika tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan.
dimensi kepuasan kerja. Menurut Robin, terdapat 5 dimensi kepuasan kerja. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri. Kedua, upah dan promosi. Ketiga, kondisi kerja. Keempat, rekan kerja, penyelia, dan atasan. Yang kelima, kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian. Dimensi kepuasan kerja menurut Dunet memiliki 12 dimensi. Yang pertama pekerjaan, kemudian gaji, ketiga promosi, 4 pengakuan, 5 tunjangan, keenam kondisi fisik kerja, ketujuh penyeliaan, kedelapan rekan kerja, 9 bawahan, 10 manajemen dan perusahaan, 11 pelanggan, 12 hal-hal yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari dimensi-dimensi di atas, seperti keberuntungan, cuaca, mesin, perlengkapan, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ada 10. Yang pertama, kesempatan untuk maju. Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama kerja. Yang kedua, keamanan kerja, yaitu faktor ini sering disebut sebagai penunjang kepuasan kerja baik bagi karyawan pria maupun wanita. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan karyawan selama kerja. Yang ketiga adalah gaji. Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan dan jarang orang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang diperolehnya. Yang keempat, perusahaan dan manajemen. Perusahaan dan manajemen yang baik adalah yang mampu memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil. Faktor ini yang menentukan kepuasan kerja karyawan. Yang kelima adalah supervisi. Bagi karyawan, supervisor dianggap sebagai figur ayah dan sekaligus atasannya. Supervisi yang buruk dapat berakibat absensi dan turnover atau menyerah. Yang keenam adalah faktor intrinsik dan dari pekerjaan. Atribut yang ada pada pekerjaan mensyaratkan keterampilan tertentu, sukar dan mudahnya serta kebanggaan akan tugas akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan. Yang ketujuh adalah kondisi kerja. Termasuk di sini adalah kondisi tempat, ventilasi, penyinaran, kantin, dan tempat parkir. Yang ke-8, aspek sosial dalam pekerjaan merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan tetapi dipandang sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam kerja. Yang ke-9 adalah komunikasi. Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak manajemen banyak dipakai alasan untuk menyukai jabatannya. Dalam hal ini adanya kesediaan pihak atasan untuk mau mendengar, memahami, dan mengakui pendapat ataupun prestasi karyawannya sangat berperan dalam menimbulkan rasa puas terhadap kerja. Yang terakhir adalah fasilitas. Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun, atau perumahan merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan menimbulkan rasa puas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Nandang. Berikutnya terdapat pengukuran kepuasan kerja. Ada beberapa cara pengukuran kepuasan kerja. Di antaranya dengan menggunakan skala indeks deskripsi jabatan atau Job Description Index dengan kuesioner kepuasan kerja Minnesota atau Minnesota Satisfaction Questionnaire maupun dengan pengukuran berdasarkan gambar ekspresi wajah. Berikutnya, pengukuran kepuasan kerja dengan skala Job Description Index. Skala pengukuran ini dikembangkan oleh Smith, Kendall, dan Hullin pada tahun 1969. Cara penggunaannya diajukan pertanyaan pada karyawan mengenai pekerjaan atau jabatannya yang mencakup tingkat kepuasan terhadap aspek pekerjaan, pengawasan, upah, promosi, dan rekan kerja. Setiap pertanyaan yang diajukan harus dijawab oleh karyawan dengan menandai jawaban ya, tidak, atau ragu-ragu, atau tidak dapat memutuskan. Dengan cara ini, akhirnya dapat diketahui tingkat kepuasan kerja karyawan. Yang B, pengukuran kepuasan kerja dengan Minnesota Satisfaction Questionnaire. Pengukuran kepuasan kerja ini dikembangkan oleh Weiss dan England pada tahun 1967. Skala ini berisi tanggapan yang mengharuskan karyawan untuk memilih salah satu dari alternatif jawaban. Sangat tidak puas, netral, puas, atau sangat puas terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut dapat diketahui tingkat kepuasan kerja karyawan. Berikutnya, pengukuran kepuasan kerja C.
bekerja berdasarkan gambar ekspresi wajah. Pengukuran kepuasan kerja ini dikembangkan oleh Kunin pada tahun 55. Ini terdiri dari gambar-gambar wajah orang, mulai dari gambar wajah yang sangat gembira, netral, cemberut, dan sangat cemberut. Karyawan diminta untuk memilih gambar ekspresi wajah yang sesuai dengan kondisi pekerjaan yang dirasakan. Kepuasan kerja dapat diketahui dari pilihan-pilihan karyawan terhadap gambar-gambar tersebut. Dampak dari kepuasan kerja dan tidak kepuasan kerja. Pertama, kepuasan dan produktivitas. Yang kedua, kepuasan kerja dan turnover. Yang ketiga, kepuasan kerja dengan tingkat absensi. Petunjuk untuk meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama, membuat pekerjaan itu menyenangkan. Yang kedua, memberi upah atau gaji secara adil. Yang ketiga, mencocokkan orang dengan pekerjaan sesuai dengan minatnya. Yang keempat, mencegah pekerjaan yang membosankan dan berulang-ulang. Untuk mengetahui apakah individu merasa puas atau tidak, dalam sesuatu itu digunakan 4 teori. Yang pertama, teori pemenuhan atau fulfillment teori. Yang kedua, teori imbalan atau reward teori. Yang ketiga, teori kesenjangan atau discrepancy teori. Dan yang keempat, teori keadilan atau equity teori. Kembalikan ke Mbak Herlinda. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami untuk materi value, sikap, dan kepuasan kerja. Untuk tempat dan waktu saya kembalikan kepada Pak Trisna. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Herlinda dan teman-teman yang barusan mempresentasikan materi PowerPoint kita. Berikutnya langsung kita mulai dengan sesi diskusi atau interaktif begitu ya. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya atau mungkin memberikan sanggahan atau memberikan tambahan dan sebagainya, kita persilahkan ya. Intinya diskusi pada siang hari ini bagaimana caranya supaya bisa lebih menarik begitu. Untuk sebelum ke sana lebih baik ini saya stop share screen-nya, saya stop dulu. Nah, supaya bisa terlihat teman-teman yang hadir di sini. Untuk materi PowerPoint kan sudah dibagi di grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman bisa membuka sendiri-sendiri. Barangkali ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Pertama akan saya buka dulu bahwa tema atau diskusi kita kan kali ini tentang value, sikap, dan kepuasan kerja. Value atau nilai-nilai. Dalam suatu organisasi pastinya ada nilai-nilai yang dianut oleh organisasi tersebut. Padahal dalam organisasi tersebut ada banyak sekali individu-individu yang tergabung di dalamnya yang juga memiliki value-value pribadi ya, value-value sendiri. Value-nya si A, value-nya B, value-nya C, dan sebagainya, itu terkumpul dalam satu organisasi, dan di sana value-value itu harus mengikuti value dari organisasi yang dibentuk pastinya oleh foundernya ya. Nah, pertanyaan saya mungkin nanti untuk bahan diskusi, bagaimana sebaiknya, apakah value-value individu itu harus segera menyesuaikan dengan value organisasi, ataukah value organisasi itu yang dibentuk berdasarkan value-value individu yang tergabung di dalamnya. Nah, ini sebenarnya yang paling enak untuk menentukan value organisasi ini yang pertama tadi atau yang kedua ya? Izin Pak Krisna. Siap Pak Yasman, silakan Pak Yasman. Selamat sore Bu Lim dan teman-teman. Izin menanggapi diskusi sore hari ini ya. Jadi terkait nilai yang arahnya juga nanti ke kepuasan kerja ya. Kalau menurut saya nilai itu harus secara corporate atau perusahaan menentukan dulu nilainya. Seperti di tempat kami itu adalah ada yang namanya core value. Jadi value daripada korporasi ya.
Jadi misalnya korporasi harus mempunyai value-nya apa yang akan dibuat. Ini yang menentukan figur perusahaan itu ke depan. Atas value itu, kemudian seluruh anggota organisasi harus memahami dan mengimplementasikan atas value itu. Memang tidak mudah karena kan tadi Pak Krisna sudah sampaikan bahwa masing-masing individu dengan latar belakang yang berbeda punya value masing-masing. Tapi begitu masuk satu organisasi itu harus dilebur ya sehingga mengikuti value daripada perusahaan itu. Nah, value ini untuk menjalankan visi dan misi perusahaan ke depan. Bagaimana cara membentuknya ya memang butuh waktu dan setiap saat harus disosialisasi, setiap saat harus diimplement, setiap saat harus dijalankan atas value-value itu yang nantinya akan menjadi mendarah daging kepada seluruh anggota organisasi. Kemudian terkait dengan kepuasan kerja, menurut saya perlu ditambahkan juga pengukuran dari sisi engagement index. Ya. Selain yang tadi dibahas dari berbagai teori mengenai faktor kepuasan kerja antara lain adalah finansial, non-finansial, memang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana situasi dan lingkungan kerja itu membuat si karyawan itu puas. Keterlibatan karyawan itu adalah salah satu atau keterikatan itu salah satu bentuk bisa diukur karyawan itu puas atau tidak. Semakin tinggi keterikatan atau engage karyawan terhadap perusahaan itu juga berkorelasi bahwa karyawan itu telah memiliki kepuasan kerja tertentu, termasuk tadi turnover yang rendah itu juga salah satu indikator kepuasan itu sudah tercapai. Mungkin itu Pak Krisna, terima kasih. Terima kasih Pak Yasman. Ya, teman-teman nanti harapannya semuanya bisa ikut berkomentar ya, ikut aktif begitu ya. Karena sepertinya Bulim ini tugasnya mencatat ini siapa-siapa yang namanya suaranya belum muncul, ini bisa bahaya ini ya. Jadi semuanya saya harap aktif, entah menambah, bertanya dan sebagainya begitu. Baik, terkait dengan kepuasan kerja. Nah, dikatakan tadi kalau misalnya karyawan kepuasan kerjanya rendah, itu engagement-nya kepada organisasi, loyalitas, kinerja dan sebagainya rendah. Itu pasti akan berhubungan dengan ketercapaian tujuan organisasi, akan menjadi pencapaiannya lambat atau bahkan bisa-bisa gagal begitu ya. Apakah bisa disimpulkan bahwa perusahaan yang berkembang dengan besar, berkembang dengan cepat begitu, itu menandakan bahwa kepuasan kerja karyawannya terpenuhi dengan baik, atau juga sebaliknya begitu? Apakah bisa disimpulkan demikian atau bagaimana ya? Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi. Mohon izin Pak Krisna. Siap Pak Randi. Silakan Pak Randi. Mengenai permasalahan yang tadi diungkapkan oleh teman-teman mengenai kepuasan kerja karyawan, menurut pandangan pribadi dan pengalaman saya pribadi nih Pak, hal yang hal yang sangat vital atau yang sangat dirasakan oleh karyawan itu adalah mengenai kepuasan mengenai hak-hak normatif. Jadi tidak semua organisasi atau tidak semua perusahaan memberikan hak normatif kepada anggota organisasinya atau karyawannya. Semisal hak untuk berkembang. Jadi banyak karyawan yang memang akhirnya stagnan di posisinya, tidak ada peluang atau tidak ada kesempatan untuk dia berkarir gitu. Itu misalkan salah satunya. Terus dalam hal lain misalkan untuk cuti pun meskipun sudah diatur dalam undang-undang, tidak semua karyawan menganggap cuti itu hal yang lumrah. Banyak perusahaan yang seolah-olah mau ambil cuti itu takut tabu karena misalkan ada ada kepentingan organisasi. Padahal yang namanya kegiatan pekerjaan kan tidak ada habisnya.
dan sebetulnya kan cuti itu diatur. Nah, hak-hak yang mendasar ini yang menurut pandangan saya mesti diakomodir oleh oleh pelaku organisasi atau perusahaan-perusahaan di negara kita gitu. Mungkin itu menurut saya Pak Krisna Bolim. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Randi. Ada yang menambahkan mungkin? Bisa nambahin Pak Krisna? Iya Pak Leo. Lanjut Pak Leo. Ini tokoh-tokoh ini ya. Mau sharing juga jalan tadi dari Pak Tasman dan mungkin yang terakhir Pak Randi ya. Untuk yang mungkin ini diskusi kita, artinya peran kita sebagai leader lah mungkin di tempat masing-masing pekerjaan. Kalau tadi tadi informasi atau sharing Pak Randy itu salah satu memang kepedihan atau kesedihan kita lah sebagai kita yang memahami gitu. Kapan lagi, saya sering diskusi sama para HRD ya, kapan lagi kita untuk bisa maju kalau kadang-kadang mindset kita masih ingin kepuasan perusahaan itu karena kita mampu menurunkan cost dari faktor labor cost, termasuk gaji atau benefit lain atau dia kompensasi ya. Kalau dia normatif aja, perusahaan itu tidak memenuhi, kita harus bergerak gitu. Para yang pemerhati SDM atau HRD itu harus memastikan kepada pemimpin atau leader di perusahaan itu bahwa itu salah gitu loh. Bagaimana kita mau mencapai target perusahaan kalau kita sendiri tidak memenuhi yang menjadi hak normatif daripada karyawan kita. Itu yang kadang-kadang kepedihan atau kesedihan, sehingga kadang-kadang kita menyalahkan ketika pekerja itu harus demo untuk menuntut hak normatifnya. Itu yang menjadi kadang-kadang kita bilang, gimana sih buruh atau pekerja ini selalu demo. Padahal memang yang normatif aja mereka tidak diberikan gitu. Nah, itu mungkin terkait dengan tadinya masih ada perusahaan atau organisasi yang belum mau memberikan hak normatifnya. Yang kemudian terkait dengan kita ya sharing aja, tempat kita itu kita punya memang melakukan survei itu per tahun kepuasan karyawan kita lakukan per tahunnya. Di situ memang banyak aspek ya yang bukan hanya yang selalu menonjol biasanya itu memang terkait dengan benefit atau kompensasi. Ya kita memang nggak kita salahkan bahwa memang karyawan itu atau kita di sini masih banyak menuntut terkait dengan kompensasi. Kalau kita lihat perbandingan remunerasi di perusahaan rendah lah kalau dibilang. Sehingga memang kadang-kadang faktor ini juga sering digaungkan, padahal sebenarnya kita dari sisi investasi bukan faktor gaji sebenarnya paling, tapi faktor memang kondisi politik dan regulasi yang memang sering membuat high cost kepada investor. Artinya tuntutan karyawan secara umum, secara grafik atau secara persentase masih banyak terkait dengan kompensasi benefit. Yang kedua juga kadang-kadang kita masih ada adjustment tadi. Jadi termasuk hubungan antara atasan bawah. Di kita ya, itu masih sering. Artinya atasan dan bawahan itu sering komunikasi atau hubungannya itu masih hubungan antara, kalau kita bilang konsepnya adalah manajer dan bawahan. Karena dia masalah kewenangan dan perintah. Sebenarnya kalau kita lihat, kemajuan beberapa perusahaan itu adalah berdasarkan hubungan leadership gitu. Leader dengan timnya. Artinya kepemimpinan, ya bukan kekuasaan yang kita kembangkan di situ. Sehingga sama-sama karyawan itu merasa memiliki satu visi misi. Makanya juga ketika di kepuasan karyawan, kita coba tetap juga terkait apakah mereka memahami, mengetahui visi dan misi perusahaan itu. Kemudian terkait dengan juga kinerja tadi.
apakah memang mereka karyawan itu memahami apa target perusahaan gitu. Itu salah satu contoh pertanyaan yang diberikan. Kenapa? Karena memang kalau komunikasinya kurang baik, ya biasanya kepuasan pelanggan itu tidak kurang karena mereka tidak memiliki perusahaan itu sebagai bagian daripada tugas dan tanggung jawabnya. Ya, jadi hanya bekerja, ya udah 8 jam bayar gaji gitu. Nah, ini mungkin menjadi sharing lah buat ini sebagai wacana untuk bisa menjadi diskusi. Gitu sih dari saya, Pak, Bu Lim sama Pak Kris, teman-teman. Makasih. Terima kasih Pak Matur Leo. nuwun, Pak Leo. Izin Jadi menambah memang kasih. Ayo, untuk pemimpin atau sore-sore rame seorang ya. leader nggak mudah ya untuk mengatur semuanya. Tapi tidak apa-apa, kita masih dalam open discussion. Monggo silahkan teman-teman yang lain. Pak Apabila ada yang Krisna. mau nambah. Pak Krisna. Siap. Siapa Oh. ini Bu? Oh, Bu Herlinda, silakan. Bu Iya. Herlinda, nanti setelah Bu Herlinda, Bu Muria ya. Ya, siap. Terima kasih. Izin saya untuk sharing masalah. Setelah Bu Muria, saya Pak Krisna ya. Maaf Bu. Oh, baik, siap. Nggak apa-apa. Izin Bu Muria, melanjutkan dari teman-teman tadi, dari Pak Yasman, dari Pak Randi, sama Pak Leo. Ada sedikit perbedaan dari kami sebagai organisasi pemerintahan ya. Kalau untuk nilai-nilai dari organisasi pemerintahan itu sudah ditetapkan sendiri dari pusat. Seperti kami dari Kementerian Hukum dan HAM, kami memiliki nilai-nilai organisasi itu nilai pasti yang berarti ada profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Dan ini harus diterapkan oleh seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Untuk masalah kepuasan kerja, masalah seperti kayak cuti atau masalah gaji untuk kami tidak ada masalah selama ini. Malah yang mempengaruhi kepuasan kerja kami sebagai seorang ASN itu adalah fasilitas kerja kami. Karena kami keterbatasan anggaran dan kami tidak bisa memenuhi semua fasilitas kerja yang dapat memenuhi atau mendukung pelayanan di kami. Untuk memenuhi itu semua kami prosesnya sangat panjang. Kami harus mengajukan ke pusat dan itu pun waktunya pun tidak singkat. Untuk masalah kepuasan kerja kalau di organisasi pemerintah di tempat saya seperti itu ya. Mungkin kalau di Pak Chandra mungkin ada nilai-nilai sendiri untuk BUMN mungkin juga ada perbedaan. Iya, sama. Kurang lebih kalau misalkan BUMN itu sama kayak ASN pemerintahan lah. Jadi dulu yang sebenarnya di PT Pindad itu dulu punya nilai-nilai sendiri atau yang dalam termasuk juga sebagai salah satu budaya organisasi itu sebenarnya dari Pindad dulu ada misalnya JBUS, yaitu merupakan dari singkatan dari jujur, belajar, unggul, dan S-nya itu saya lupa ini dulu, sudah lama soalnya. Tapi sekarang sejak adanya Erick Thohir sebagai Kementerian BUMN, semua BUMN mempunyai nilai-nilai yang disamakan. Jadi sekarang berubah menjadi akhlak yang berarti itu adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi nilai-nilai untuk di BUMN atau di mana ASN pemerintahan sudah ditentukan sendiri atau kementerian-kementerian yang masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Kalau masalah kepuasan kerja juga kurang lebih hampir sama. Kami itu sebenarnya nggak ada kendala, tapi dengan fasilitas atau hak yang diberikan oleh perusahaan, makanya kita harus malah jadi pegawainya harus memenuhi kewajiban yang harus kita penuhi karena oleh kami sudah diberikan sepenuhnya oleh perusahaan, jadi kita harus lebih loyal lagi lah. Sesuai nilai-nilai. Kalau misalkan ada ketidakpuasan atau gap antara manajemen BOD dengan para karyawan, ada suatu misalnya serikat pekerja yang menjembatani antara gap-gap yang terjadi antara kesejahteraan antara yang diberikan oleh perusahaan dengan karyawan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Herlinda, Pak Chandra. Ini sepertinya diskusinya nyambung terus ini. Lanjut dengan Pak Iman ya. Pak Iman tadi ya kalau tidak salah ya. Silakan Pak. Sudah. Bu Muria dulu, Pak. Oh, Bu Muria dulu, siap. Ayo Bu Muria. Terima kasih. Di sini kami Muria. akan membahas tentang dampak kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Dari kepuasan yang tadi ada 3 poin ya, kepuasan dan produktivitas, kemudian kepuasan kerja dan turnover, dan kepuasan kerja dengan tingkat absensi. Yang satu yaitu kepuasan dan produktivitas. Di sini sudah pasti kalau ada produktivitas itu meningkat, pasti kepuasan itu
ada, karena dari pihak manajemen juga karyawan-karyawan yang lain bisa merasakan bagaimana kalau produktivitas itu meningkat dan laku pesat, kemudian banyak orderan, pasti akan menandakan kepuasan mungkin dari finansial mereka sehingga tergambar wajah-wajah yang selalu gembira. Beda dengan kalau produktivitas itu menurun, pasti gambarnya jadi dari yang disebutkan oleh Kunin di tahun 1955 tadi mungkin lesu semua ya. Seperti saat ini meskipun sore tapi wajahnya ceria-ceria. Kemudian yang kedua adanya kepuasan kerja dan turnover. Mungkin dari turnover tadi itu perputaran pegawai ya. Di lembaga kami pernah mengalami ketidakpuasan kerja karena pegawai-pegawai yang kurang kompetitif jadi menghasilkan siswa yang kurang mumpuni. Tetapi ketika ada perputaran karyawan atau pergantian karyawan di guru-guru di lembaga kami, terjadi kepuasan kerja dan semua pekerjaan bisa teratasi dan ada peningkatan-peningkatan untuk siswa-siswa kami. Kemudian dari kepuasan kerja dan tingkat absensi. Saya pernah kerja di pabrik sepeda dulu di Surabaya itu ya, Wavram. Di situ ketika saya kerja kemudian saya tidak masuk sehari, itu saya dapat potongan gaji. Tapi ketika saya kerja full hari, misalnya 1 minggu itu 7 hari ya 7 hari, itu saya dapat reward. Nah di situ saya merasakan bahwa saya harus lebih rajin sehingga saya lebih puas. Dan sekarang ketika saya jadi PNS juga begitu. Ada reward-reward ketika saya absensinya terus, kemudian ada apa ya tunjangan yang bisa kami terima. Dan ketika ada teman-teman kami yang tidak memenuhi absensi dengan baik, mereka juga mengalami penurunan tunjangan. Jadi memang dari kepuasan kerja itu bisa dirasakan. Saya bisa tersenyum karena mendapatkannya dan hari ini juga gaji ke-13 saya bisa tersenyum. Mungkin untuk PNS ya, maaf mungkin untuk yang di organisasi yang lain atau perusahaan-perusahaan yang lain mungkin ada bentuk rewardnya, jadi masing-masing mendapatkan kepuasan kerja yang memadai dengan kinerjanya dan bisa mengekspresikan wajahnya karena di absensi si perlu kami juga ada gambar ekspresi, jadi ekspresinya itu senyumnya lebih lebar atau lebih tinggi gitu. Demikian, terima kasih kami sudah menggambarkan apa yang kami rasakan. Terima kasih Bu Muria Christine. Teman-teman jangan khawatir, nanti gaji ke-13-nya Bu Muria Christine nyiprat ke kita-kita, begitu ya. Amin. Lanjut Pak Iman, silakan Pak Iman. Ya, terima kasih. Setelah mendengar penjelasan dari para Bapak Ibu senior ini membuka pikiran saya dan wawasan saya, menambah ilmu saya yang masih junior ini, Pak. Saya ingin mengomentari tentang jurnal yang pertama, Pak Krisna, boleh ya? Yang pengaruh kompensasi, motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pasca pandemi COVID-19. Masalah kompensasi atau penyesuaian gaji itu menurut pengalaman saya dan pendapat saya yang pernah saya rasakan pada saat COVID-19 itu perusahaan saya, tempat saya kerja itu memotong gaji ya. Jadinya kita gajian cuma setengah. Itu mempengaruhi pendapatan kita ya, baik untuk kebutuhan keluarga dan lainnya. Jadi menurut saya kompensasi itu pasca COVID-19 itu sangat penting karena untuk menutupi lubang-lubang yang sudah ada di pada saat COVID itu, Pak. Misalkan dengan adanya bonus atau tunjangan sesuai dengan porsinya masing-masing.
pengalaman saya pada saat perusahaan mengabaikan masalah ini, banyak karyawan itu pasca COVID itu yang istilahnya resign ya Pak ya, keluar satu demi satu, mencari yang lebih baik lagi gitu Pak. Itu masalah kompensasi ya. Yang kedua saya mau mengomentari yang masalah satu lagi Pak, yang hubungan antara nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Jadi menurut saya suatu organisasi itu sebelumnya kan punya nilai-nilai yang akan dijalankan di organisasinya ya. Jadi sebelum merekrut atau mengambil karyawan-karyawan baru atau individu-individu baru yang sebelumnya punya nilai-nilai sendiri dalam hidupnya, itu menurut saya peran dari HRD itu sangat penting ya pada saat pengrekrutan karyawan. Jadi HRD itu selain menyeleksi masalah skill atau kemampuannya sesuai dengan job desk yang akan ditempatnya, dia juga melihat apakah tujuan atau cita-cita dia masuk ke perusahaan ini sesuai tidak dengan nilai-nilai yang akan dijalankan oleh perusahaan ini. Itu pengaruhnya kalau menurut saya, kalau nilai-nilainya itu sesuai, nilai individu dengan nilai perusahaan sesuai, jadi si karyawan itunya bekerja itu happy gitu Pak. Jadi bekerja itu happy dan tugas-tugas yang diberikan itu bisa diselesaikan dengan baik dan dengan tepat waktu. Karena pekerjaan kita itu dipengaruhinya salah satunya mood itu Pak. Mungkin dari saya itu Pak. Baik, terima kasih Pak Iman. Ternyata dari hasil diskusi kita tadi, kalau mengacu ke topik bahasan kita atau topik diskusi kita hari ini, bahwa value itu perannya sebegitu pentingnya ya dalam organisasi, karena rentetannya ke sana kemari, ujung-ujungnya memang pada keberhasilan sebuah organisasi, membawa organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan cepat, sebenarnya begitu. Namun demikian, dalam perjalanannya memang ternyata tidak mudah ya. Ada faktor ini, faktor itu yang jadi pertimbangan. Dan kita ternyata bisa paham juga setelah tadi sharing-sharing dari teman-teman, ada Pak Leo, terus Pak Yasman dan sebagainya. Ternyata di level manajerial mereka itu juga nggak gampang juga memanage kita ya. Kalau kita begini kan nanti efeknya ke sana. Kalau yang sana kita begini kan efeknya ke situ. Mungkin ada pertanyaan yang Pak juga Krisna, dari izin ya siap. Menambahkan lagi ya yang Siap terkait Pak tadi Yasman, lanjut disampaikan Pak Yasman. Pak Yang penting menarik diskusinya. Leo ya. Menurut saya tadi Pak Leo sampaikan banyak yang mempermasalahkan karena kompensasi secara normatif tidak diberikan, sehingga itu yang salah satu membuat salah satu karyawan tidak puas. Tapi dari pengalaman yang pernah ada, itu normatif sudah diberikan, tapi karyawan juga masih merasa belum puas. Mungkin ada beberapa treatment yang berbeda, atau kita pengelompokan antara karyawan level operatif dan supervisor serta manajer up. Kalau operatif, mungkin menurut saya adalah yang menjadi faktor mereka puas adalah job security. Bagaimana mereka tetap bisa bekerja dengan kondisi apapun, karena ujungnya adalah mereka bisa dapat penghasilan. Tapi untuk level supervisor yang lawan untuk dibajak, kemudian di level manager juga, itu adalah selain salary, juga ada environment atau lingkungan kerja yang membuat dia bisa nyaman. Supervisor akan merasa leluasa ketika dia diberikan tanggung jawab penuh. Atau dalam hal ini adalah manajer itu bisa melakukan empowering. Jadi tidak micromanager, tapi adalah dia lebih empowering, memberdayakan tim. Tapi kalau micromanager,
manajer itu selalu ikut campur urusan kecil segala macam, itu kadang-kadang membuat level di bawahnya itu tidak nyaman. Nah, mungkin ini ya juga situasi seperti ini bisa dipertimbangkan untuk membuat karyawan itu puas, baik di level operatif, kemudian supervisor, termasuk manajer. Dan yang paling penting benar yang disampaikan Pak Leo, bahwa tujuan atau target perusahaan itu harus benar-benar clear disampaikan ke seluruh karyawan di semua level, yang tujuannya adalah semuanya bisa capai, sehingga masing-masing merasa nyaman, merasa memiliki yang tujuannya adalah satu adalah untuk keberlangsungan atau survival daripada perusahaan yang mereka naungi selama ini. Terima kasih Pak Krisna. Terima kasih Pak Yasman, masukannya, tambahannya. Silakan teman-teman yang lain. Ini izin siapa? Tambahan. Ini dia yang saya tunggu-tunggu ini suaranya. Pak Iskandar ini? Pak Ya. Iskandar ya. Yo, wis kok biar kok enggak popo ya, biar sampai kok bengi enggak apa-apa. Ya. Ya Bu. Kayak rame ini ya. Silakan Pak Is. Menarik karena semuanya saya yakin ini luar biasa narasumbernya ini. Pak Krisna, kalau saya coba menarik ya agak ke belakang, memang betul yang sampaikan teman-teman, tapi saya melihat begini, dari nilai, sikap, ya dan kepuasan kerja saya menganggap sikap ini menjadi sesuatu yang penting ya. Artinya memang nilai ini akan menentukan visi organisasi ya. Tapi saya kadang melihat bahwasanya tidak semua individu itu mempunyai nilai yang sama dengan semua bagian organisasi. Nah, saya melihat disinilah sikap ini akan sangat menentukan. Mungkin bahasanya kedewasaan ya salah satunya, artinya kita bisa tidak memaksakan sikap-sikap nilai-nilai individu ya, mengalahkan nilai-nilai organisasi. Nah, saya tadi juga melihat pada akhir slide Bulim ini saya tertarik, makanya saya menganggap sikap itu penting, bahwasanya salah satu petunjuk untuk meningkatkan kepuasan kerja adalah membuat pekerjaan itu menyenangkan. Nah, saya menganggap sebuah pekerjaan, sebuah tugas itu menyenangkan, itu salah satunya dari sikap. Meskipun kita mungkin bukan pada habit kita ya untuk melaksanakannya, tapi karena sikap kita dewasa, maka kita bisa mendapatkan kepuasan. Nah, apalagi kondisi-kondisi sekarang ini sangat seringnya, saya sendiri mengalami Bulim ya, jadi dari satu pekerjaan ya ketika mestinya pada schedule-nya kementerian itu punya tugas untuk melakukan proses lelang begitu, ternyata tidak dilakukan. Nah, ini ternyata berdampak kepada anggota organisasi atau karyawannya, sehingga dia tidak bisa ya pengaruhnya banyak, ada situasi politik dan sebagainya. Maka menurut saya adalah yang menentukan kepuasan adalah ketika kita mempunyai sikap dewasa untuk menerima hal ini. Dan tentu ini mungkin saya yakin ini kalau Pak Yasman mungkin nggak begitu karena di era industri modern ini mungkin jarang sekali bahwasanya kita akhirnya harus mengubah sikap kita mengalah, kita nerimo. Artinya kalau gaji dipotong udahlah kita menyesuaikan. Nah, ini tetapi pada faktanya ya memang mungkin beda ya sama ASN begitu Bulim ya, karena secara jangka panjang mereka tidak begitu artinya aman lah, aman. Kalau kami yang tenaga kontrak yang proses perpanjangan kerjanya ini sangat ditentukan hasil evaluasi misalkan, maka menurut saya sikap ini menentukan. Dan saya setuju Bulim bahwasanya itu tadi di slide ini, dan ini
menjadi pilihan pertama nih, membuat pekerjaan itu menyenangkan. Dan ini saya meyakini ini adalah terkait dengan sikap. Itu sih Pak Kris yang unek-unek yang saya sampaikan, dan ini luar biasa Bulim ini diskusinya. Terima kasih. Iya. Karena menyangkut individu-individu yang ada ini ya. Betul, Saya yakin betul. percaya kalau satu persatu nanti Mas Krisna memberikan kesempatan kepada semua saudara-saudara kita di instansi yang berbeda, pasti ceritanya berbeda-beda tentang nilai, sikap, dan kepuasan ini. Ini sudah beberapa orang saja sudah berbeda semuanya. Ya, ada yang sudah luar biasa ini Pak Yasman, karena mungkin di sebuah organisasi yang sudah sudah memenuhi gitu ya, mengikuti zaman dan sebagainya, sehingga semuanya sudah ditata rapi. Ya, sehingga semuanya ada di Pak Yasman karena sudah diatur, sudah ditata. Beda lagi dengan di Pak Leo, ya tadi sudah seperti apa. Nah kemudian tadi Mas Imam menetralisir, ditambah menguatkan, menyenangkan adalah Pak Iskandar. Tadi seperti saya Pak Iskandar. Saya tuh kalau mikir kerja di Unida gitu ya, nah orang-orang mesti bertanya, sampai mesti nontek piro, nutut bayaranmu. Nah, lalu aku ngitung bayaranku, saya pasti tidak termotivasi. Dan sikap saya pasti males bolos lapo aku neng kampus. Tapi justru saya setiap hari banyak di kampus daripada tidak. Karena apa? Banyak pekerjaannya dibantu kepada saya dan semuanya adalah menyenangkan menurut saya. Makanya saya kalau berangkat mau kemana Bulim, saya mau ngamen. Ya gitu ya. Saya bilangnya mesti ngamen, sering ditertawakan. Bahkan kadang orang nggak tahu ya saya memang orang pengamen karena saya memang penyanyi. Jadi saya ngamen, pamitnya gitu. Dan saya selalu senang dengan pekerjaan saya. Saya bangga, senang kalau sudah ketemu dengan mahasiswa. Sakit apapun di rumah, kalau dikurungi saya tambah nemen. Tapi kalau saya diumbar berangkat ke kampus dibiarkan oleh anak saya malah sembuh. Nah, karena ada itu kedewasaan. Saya enggak ngitung apa yang saya dapat, tapi saya ngitung ada kegembiraan yang luar biasa. Jadi bahasanya tuh bahagia itu adalah sederhana. Jadi soal apa-apa itu saya enggak saya pikirkan. Gitu ya. Nah, kemudian ini kalau hari ini diskusi tentang ini dan semua sama Mas Krisna diberi kesempatan, apalagi organisasi yang berbeda-beda, pastilah kita nanti tidak akan selesai sampai malam nanti karena masing-masing punya organisasi yang berbeda, baik nilainya, sikapnya, kemudian kepuasannya, apa itu individunya, karyawannya, atau organisasi. Jangan dipikir tentang nilai, sikap, dan kepuasan itu hanya milik karyawan, hanya milik individu. Organisasi punya hal yang sama. Nilai punya. Sikapnya bagaimana organisasi? Kepuasan organisasi terhadap karyawannya seperti apa? Tidak jarang pimpinan tuh mumet, ngeluh, sakit kepala karena bawahannya. Bawahannya nggak kroso, tapi dituruti terus. Akhirnya pimpinannya yang nggak puas sendiri. Aku kok nggak puas ya mimpin wong-wong iki yo. Tak apa no yo, jangan nggak puas aku mimpin wong-wong iki. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, untuk itu makanya sebelum saya mengarah ke materi saya, melanjutkan materinya Pak Harto, saya tetap yang pertama dasarnya tetap saya berikan kepada mahasiswa tercinta semuanya. Ya, yaitu tentang apa? Yang sudah kita bahas kemarin, perilaku individu dalam organisasi. Tadi Mas Krisna sudah menyinggung bahwa orang-orang yang mau berangkat ke kantor, ke organisasi, ke lembaga, membawa karakteristik dewe-dewe yang semuanya nilai, sikapnya, kepuasannya ya dibawa sendiri-sendiri. Yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Saya berangkat, kebutuhan saya dapat gaji untuk nyaur utang. Nah, beda saya sama Mas Pak Iskandar. Aku berangkat
nyambut gawe, persipisan aku ngelencer. Nah, si penting iso ngelencer itu seneng. Bahagia mau ngelencer ya. Nah, beda lagi dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan seperti Mas Imam tadi, ya. Nah, ini. Nah, untuk itu organisasi harus paham bahwa orang-orang yang berangkat itu punya karakteristik yang berbeda. Kemudian bagaimana organisasi bisa mengetahui karakteristik yang berbeda? Mungkin dalam merekrut karyawan itu ada wawancara, ada apa, kan sudah tahu situ dari situ. Oh, karakter wong ini kemampuannya sekian. Ya kan ada karakteristik individu kan berangkat dari kemampuan yang dibawa, kebutuhan yang dibawa, kepercayaan yang dibawa, pengalaman yang dibawa, harapan yang dibawa, dan seterusnya banyak sekali, tidak bisa dibahas sesuai dengan karakteristik individu itu. Yang mana individu itu punya kemauan, harapan, keinginan yang tanpa batas. Nah, karakteristik organisasi bagaimana menanggapi semua itu tadi? Diukur sendiri lagi. Karena organisasi punya karakter sendiri. Termasuk kemampuan. Kemampuan membayar karyawannya, kemampuan ini. Nah, itu. Nah, kalau organisasi ini bisa menyatukan antara karakteristik organisasi dengan karakteristik individu, seperti yang disampaikan siapa tadi ya, membuat aturan-aturan tertentu, budaya-budaya tertentu, pasti nyaman kok. Pasti nyaman. Ya, diatur, gelem tak gaji sakmene diterima, enggak mau ya sudah, karena kemampuan dari organisasi memberikan gaji sebesar itu. Kontrak kerja kan menandatangani saudara dibayar sekian. Saya juga begitu, gaji dosen dibayar sekian, kontrak kerja seperti itu. Kalau saya mau kan saya tanda tangan, kalau tidak ya tidak, cari pekerjaan yang lain, daripada nanti tidak ada kepuasan, nilai, sikapnya tidak sesuai yang diinginkan oleh organisasi. Akhirnya organisasi memberikan sanksi, memberikan apa, membuat karyawan tidak nyaman, golek konco kelompok terus demo. Nah, seperti itu. Ya, kalau karakter individu itu seperti saya, seperti Pak Iskandar, nerimo ing pandum, rezeki sudah ada yang ngatur. Ya, gak diwenehno aku, sampeyan diwenehno anak putuku, gitu ya Pak ya. Itu nyaman dengan sendirinya, sudah tidak ya, sudah mengabaikan apa saja yang terjadi di dalam organisasi. Yang penting saya bekerja dengan baik. Nah, nanti pada penghargaan tersendiri itu. Ya, apa mengajarnya diperpanjang, wae tunggu-tunggu ning omah diwenehi hiburan, atau mungkin kompensasi-kompensasi yang lain yang sudah diteliti dibahas oleh kelompok 1. Ya, sehingga kalau di bab nanti dilihat lagi di materi awal Pak Yasman ya, Pak Iskandar ya, di awal itu perilaku kita adalah perilaku individu dalam organisasi kalau saudara bekerja. Maka perilaku saudara ya harus menyatu dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu berupa apa saja? Hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem penghargaan, sistem kontrol, dan sebagainya. Nah, untuk memberikan wewenang tugas, mungkin dasarnya adalah kemampuan dari karyawan yang berangkat, ditata. Jangan sampai pekerjaan yang diberikan yang mereka tidak mampu, ya Bu Christine. Guru bahasa Indonesia kon ngajar bahasa Inggris, yo gak iso ya. Salah Nah, mocone. Iya. Mau ekar yo, ekar jare acar gitu ya. Nah, itu saya kena percaya nanti seperti kecuali kalau iso golek wong kaya Pak Yasman, kaya aku gitu ya, karyawan yo nrimo ing pandum oleh masuk di sini itu ya. Nah, itu. Kalau sudah ada perilaku individu dalam organisasi itu menyatunya antara karakter individu dengan karakter organisasi.
Pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Walaupun ada hambatan tuh pastilah, karena individu itu kalau sudah berangkat ke organisasi itu ngempet karakternya sendiri. Gaji aku kepingin 10 juta, tapi kemampuan organisasi bayar 5 juta. Tapi aku butuh tiba gak nyambut gawe, aku budalai. Tapi suatu saat dia pasti muncul masalah-masalah ketidakpuasan itu tadi. Karena nggak cukup untuk, nanti unsurnya apa? Wis gak cukup, kayak bayar aku aku gak mlebu wae karena perlu transportasi. Transportasi saya dari rumah itu ngojek dulu ke jalan raya. Ya Bu Christine ya. Habis ngojek saya naik bis. Turun Gadang, turun Kacok, saya naik angkot. Nanti terus angkot lagi. Setelah nyampe Madiopuro saya berjalan kaki. Itu kalau dikroskan belum nanti ada orang ngamen, belum nanti ada orang minta-minta, belum ada anaknya teman-teman di kampus itu gitu langsung buka dompet ya. Nah, itu kalau bisa menyatukan itu walaupun ada kepincangan tapi tidak fatal. Ya. Nah, menanggapi dari mungkin dari situ ya. Nanti dilihat lagi Pak Iskandar akan tertarik lagi kalau Pak Iskandar tidak hanya membaca tentang sikap itu tadi ya, tapi Pak Iskandar balik ke materi sudah saya share di grup kok ya. Materi pertama kali yaitu perilaku individu dalam organisasi. Apa saja di situ. Kalau itu bisa menyatu, saya yakin dan percaya akan meminimalisir ya kerawanan-kerawanan yang ditimbulkan karena nilai yang tidak sesuai, nggak dihormati, nggak disopo, nggak dihargai. Terima kasih itu nggak tahu loh pimpinanku mau diterima kasih. Nah, padahal terima kasih itu sepele, tapi kalau tidak terbiasa dilakukan, dia akan hilang. Padahal ucapan terima kasih itu termasuk nilai kehormatan yang luar biasa. Tapi wong wis matur nuwun. Saya pernah naik angkot sama Bu Christine. Wis bayar wis terima kasih, Bu. Yo, aku kan bayar kan bayarannya, tapi ketika saya nyampe di tempat kemudian saya selamatkan, terima kasih. Beda naik becak. Mau bayar 2.000. Ayo becak 2.000, becak 2.000 itu di Jogja ya. Lek cedek itu mahal, lek jauh itu malah murah. Nah, gitu ya. Nah, apa ya? Iya, cedek itu apa ya? Jauh itu murah, kalau dekat itu mahal, gitu ya. Waduh dihubung-hubungno, dienggok-enggokno ngono. Nah, baru saya ngomong, Pak banter-banter Pak ben selamat. Ndi ono Bu becak mek 2.000 njaluk selamat. Gitu ya. Nah, ini ya. Iya. Sikap dan sebagainya. Jangan hanya selalu yang diteliti itu hanya karyawan, tapi juga organisasi tersebut. Wes muluk-muluk karyawannya, wes aku masih gak dihargai gak popo. Kalau nama kan dihargai dhewe karo keluargaku. Sikapku harus bagaimana? Motivasiku harus benar, kepuasannya saya harus bagaimana? Wes ngumpet saya dan Pak Iskandar itu memuaskan diri. Ya, menghibur diri, memuaskan diri, puas gak puas kudu dadi puas. Tapi organisasi menyepelekan. Nah, ini wis tak rewangi koyo ngene ngalah sabar kok sune. Akhirnya kalau berani ya berani sungguhan. Demo nanti akhirnya. Demo itu ada luapan nilai sikap kepuasan yang negatif yang sudah tertumpuk jadi satu kemudian tertuang di dalamnya golek konco ayo budal kabeh. Nah, maka terjadilah konflik dalam organisasi gitu ya. Nilai kan macam-macam, nilai hidup, nilai sosial itu antar kerjasama antara orang-orang di dalam organisasi. Menanggapi tentang sudah waktunya ya, sebentar lagi ya Mas Krisna ya. Menanggapi tentang jurnal yang sudah dianalisis ya, luar biasa. Bangga sekali saya ya, kelompok ini mengambil judulnya tidak menyimpang sama sekali dengan materi yang dibahas pada saat ini. Value, nilai ya, sikap dan kepuasan. Nah, di sini ada kompensasi. Kompensasi ini sudah mengarah ke
nilai. Bagaimana organisasi memberikan kompensasi, berarti organisasi memberikan penilaian, penghargaan terhadap karyawannya. Motivasi sudah menyangkut kepada sikap, ya, mengarah kepada sikap. Kemudian kepuasan kerja. Kalau puas, maka motivasinya tinggi tadi di ini ya, di yang dianalisis ini ya. Nah, kemudian kepuasan kerja itu sendiri. Nah, untuk mengamati jurnalnya, menganalisis jurnalnya luar biasa. Seperti saya, kalau saya mengoreksi tugas saudara tesis itu ya, senjelimet itu ejaannya. Tadi yang belum ditanggapi adalah kutipan sumber rujukannya ya. Biasanya dipakai itu kalau namanya 3 nama, diambil yang paling belakang. Iskandar Munir ya pakai Munir, Iskandarnya dihilangkan. Tadi masih ada nama-nama yang panjang yang tidak diambil di paling belakang, itu berarti komentarnya ya. Apa ada kurung di dalam kurung ya. Nah, sudah luar biasa. Memang jurnal apapun itu kan juga hasil kerja manusia ya, yang menjalankan juga manusia, pasti ada kesalahan-kesalahan. Kadang-kala ada jurnal yang kesalahannya juga fatal karena memang jurnal-jurnal seperti apa ya, kurang apa ya, sehingga mencari konsumen untuk masuk ke jurnalnya dia itu dengan mudahnya gitu. Golek orang-orang itu ya, promosi nanti dipenak-penak no. Nah, nanti jurnalnya tidak diakui, akhirnya kan seperti itu ya, banyak jurnal abal-abal istilahnya seperti itu ya. Nah, terima kasih Mas Krisna ya, banyak dikomentari tadi. Namun dari kesimpulan dari materi ini, saya berharap jenengan bisa menerjemahkan melalui pengalaman yang ada hubungan antara nilai, sikap, dan kepuasan. Yang mana jawabnya sebenarnya sudah tadi itu ya. Nanti di ujian saya tanyakan hubungan antara nilai, sikap, dan kepuasan gitu ya. Nah, masih lama kok UASnya, masih lama ya. Soalnya nanti saya pasti koordinasi sama mahasiswa mau menyusun soal-soal dan sebagainya gitu ya. Kadang saya ajak untuk membuat soal-soal sendiri, gawe-gawe dhewe, jawaban dhewe ya kudu bener kabeh kan gitu ya. Saya akan lebih enak menilainya gitu ya. Awas lek gak bener gitu biasanya gitu. Nah, saya mengajak mahasiswa, tidak saya sendiri gitu ya. Supaya pertama, mahasiswa memahami enggak dengan materi yang saya ajarkan. Lek memahami coba gawe soal kok jawaban dewi. Biasanya gitu ya. Untuk ada timbal baliknya, feedbacknya itu ada saya. Ya, saya kira ini dulu dipending dulu ya. Yang punya unek-unek brodol mau dibrodolkan mungkin tidak sekarang ya. Ini Pak Yasman ini kok nang kebun jagung ini. Backgroundnya ya. Iya, lagi di jalan Bulim. Oh gitu, kita kira kebun jagung. Saya di bawah pohon belimbing ini, ISIS. Gitu ya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah luar biasa menganalisis, mereview jurnalnya, memilih temanya, judulnya disesuaikan dengan materinya, sudah menyatu, sudah betul. Kemudian ada saran, ada kesimpulan, ada saran tadi ya, luar biasa. Di saranono wonge ya gak ero, tapi ini buat teman-teman bahwa beliau hasil karyanya yaitu berikan kesimpulan dan saran untuk pengamatan jurnal ini dan membahas PowerPoint. Yang saya salut kadang-kadang memang saya buat pancingan, tak saya jelaskan, tapi kelompok ini bisa menjelaskan walaupun di akhir tadi lupa. Nah, dijelaskan di masing-masing yang tidak saya beri jelasan, tidak beri contoh, tapi semuanya mampu. Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga. Sore ini diskusi yang luar biasa kalau dituruti ya Mas Faiz ya. Nanti sampai nanti malam, karena kalau saya satu persatu pasti ceritanya beda semua tentang apa yang kita pelajari hari ini. Luar biasa, semoga ilmunya bermanfaat walaupun waktunya hanya sejenak, tapi bisa dipahami. Syukur nanti dari materi ini ada perubahan-perubahan ya bagi organisasi-organisasi yang belum seperti organisasinya Pak Yasman ya. Mungkin bisa kena pokok ya, gini nggak kena ya. Memang karakter individunya beda.
beda itu ya. Nggak harus serta-merta. Karakter organisasinya juga beda. Kon bayar karyawan seperti yang digajikan di Pak Yasman kepuasannya karena diopeni sekualanya, kene nggak iso ngopeni. Apa ndak nutut? Lek ndak nutut nanti malah organisasi bangkrut karena harus hutang sana hutang sini. Yang penting nuruti kemauannya karyawan. Padahal karyawan punya keinginan tanpa batas, gitu ya. Kita kan punya keinginan tanpa batas, ya. Lek keinginan tadi ada ya. Jika keinginan tidak sesuai dengan kenyataan, terjadilah ketidakpuasan. Lek gak puas terus, nanti parane ya Pak Iskandar ya. Gampang tuwek, gampang loro. Gambarnya menurut Kunin tadi ya. Nah, lambene itu menurun Ke bawah. ya nyebabnya atau mencol gitu, enggak berbinar-binar seperti saat ini. Terima kasih semuanya Mas Krisna mewakili kelompok 1. Terima kasih atas terhingga, ada kekurangan mohon maaf yang tak terhingga. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lim. Salam sehat. Terima kasih selalu. Terima kasih. Sudah difoto Mas Krisna? Sudah difoto tadi? Sudah. Oh, Ada sudah. fotonya. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih teman-teman ya. Ya, makasih Pak Krisna. Wah, Iya, luar lagi nggak- biasa ini. Luar biasa. Saya lagi nggak Sambung, sehat. sambung. Bagaimana Pak ya? Ini sudah selesai belum acaranya? Masih nih. Banyak sekali ya. Acara Banyak apa undangan. Acara Bu Cynthia apa masih di kayaknya, jalan Mas? ya Bu Cynthia ya. Arisan biasa. Oke, teman-teman, izin live dulu. Siap, Pak Is. Siap Terima semua. kasih Pak Is. Oke. Oke. Terima Pak kasih Krisna. Pak Krisna. Pak Krisna izin Ya. keluar. Nggak enak Ya, badan, ya. Pak. Oke, cepat sembuh. Iya, makasih. Sampai ketemu lagi ya teman-teman ya. Iya, iya. Dadah, yuk.